Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggota saya sendiri Kania Astikasari dan teman saya Novianti Ulansari. Di sini akan memaparkan materi kami yang berjudul Konsep Temperamen dan Perkembangan Emosi. Langsung saja, yang pertama temperamen, yaitu kombinasi sifat-sifat yang diwarisi dari orang tua kepada anak. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak temperamen, tetapi tempatnya ia ada di suatu tempat dalam pikiran atau pusat emosi, sering dirujuk sebagai hati. Temperamen berbeda dengan kepribadian karena temperamen merupakan sifat-sifat individu yang sudah menjadi bawaan dari lahir. Sedangkan kepribadian adalah gabungan sifat yang dimiliki individu yang memberi pengarahan untuk bertingkah laku, berperasaan, dan berpikir secara khas berkaitan dengan lingkungan sosial. Ciri-ciri temperamental. Yang pertama, tujuan hidupnya hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Yang kedua, menuntut banyak hal secara berlebihan kepada orang sekitar. Yang ketiga, memiliki rasa iri dan cemburu yang berlebihan terhadap orang lain sehingga ia tak banyak disukai orang sekitarnya. Yang keempat, memiliki perasaan yang terlalu sensitif atau mudah tersinggung. Yang kelima, tidak bisa mengendalikan emosinya sehingga mudah emosi. Penyebab temperamental sendiri yang pertama adalah jenis kelamin dan budaya. Gender sangat berpengaruh pada tingkat temperamental dari seorang individu. Laki-laki terkadang lupa mengontrol emosi sebab ia lebih mementingkan ego. Meskipun begitu, ada juga perempuan yang temperamental. Selain itu, tradisi dan budaya juga berpengaruh pada pembentukan karakter individu, karena seseorang akan berbeda ketika dalam suatu lingkungan budaya, di mana seorang akan mengerjakan suatu hal dengan halus, berbeda dengan karakter seseorang yang hidup dalam budaya yang keras. Yang kedua adalah lingkungan, karena lingkungan sangatlah berpengaruh pada seseorang, baik secara langsung maupun tak langsung. Lingkungan berpengaruh akan menggambarkan secara bersikap seseorang. Lingkungan pergaulan tersebut bisa berupa lingkungan pergaulan yang sehat, yang tentunya akan memberikan pengaruh yang baik bagi individu. Dan lingkungan tak sehat akan memberikan pengaruh yang buruk. Yang ketiga, cara mendidik. Pola asuh atau cara mendidik anak yang dilakukan orang tua akan membentuk karakter mereka. Sifat anak tidak akan jauh berbeda dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua mereka. Yang keempat, keturunan. Asal sifat temperamental seorang bisa saja adalah faktor keturunan atau bawaan dari lahir. Sikap temperamen bawaan lahir sulit diubah, tapi jika ada keinginan, maka bisa dikendalikan. Selanjutnya, yaitu perkembangan emosi. Istilah emosi berasal dari kata emotus, yang berarti suatu yang mendorong terhadap sesuatu. Misalnya emosi gembira mendorong untuk tertawa. Atau dengan perkataan lain, emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak penyesuaian diri yang berasal dari dalam melibatkan hampir seluruh diri individu. Menurut Sarlito Wirawan Sartono berpendapat bahwa emosi merupakan setiap keadaan pada diri seseorang yang disertai warna afekti. Yang dimaksud warna afekti ini adalah perasaan-perasaan tertentu yang dialami pada saat menghadapi atau menghayati suatu situasi tertentu. Contohnya gembira, bahagia, takut, dan lain-lain. Sedangkan menurut Goleman, bahasa emosi merujuk pada suatu perasaan atau pikiran. Pikiran khasnya suatu keadaan biologis dan psikologis serta rangkaian kecenderungan untuk bertindak. Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Kondisi yang dapat memengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. Sejumlah studi tentang emosi anak telah menyingkapkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung sekaligus pada faktor pematangan dan faktor belajar dan tidak semata-mata bergantung pada salah satunya. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal masa kehidupan tidak berarti tidak ada. Reaksi emosional itu mungkin akan muncul di kemudian hari dengan adanya pematangan. Kondisi yang memengaruhi emosi dominan. Yang pertama adalah kondisi kesehatan, yang kedua suasana rumah, yang ketiga cara mendidik anak, yang keempat hubungan dengan teman sebaya, yang kelima perlindungan yang berlebihan, dan yang terakhir aspirasi orang tua. Dan kondisi yang menunjang timbulnya tingginya
emosional. Yang pertama adalah fisik, kedua psikologis, dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan. Sekian pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Novianti Ulansari. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi mengenai masalah-masalah perkembangan kecerdasan emosi. Menurut Chopper dan Sawaf, mereka adalah para ahli psikologi perkembangan pada tahun 1999. Mereka berpendapat bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Di dalam kecerdasan emosi ini dituntut untuk memiliki perasaan, untuk belajar mengakui, untuk menghargai perasaan pada diri sendiri maupun perasaan orang lain. Dan pada tahun yang sama juga, Howes dan Herold, mereka adalah para ahli perkembangan yang memiliki pendapat mengenai kecerdasan emosional, bahwa kecerdasan emosional adalah komponen yang membuat seseorang itu menjadi pintar menggunakan emosinya. Ada beberapa masalah dari perkembangan kecerdasan emosional, baik itu kecerdasan emosional yang rendah maupun kecerdasan emosional yang tinggi. Yang kecerdasan emosional yang rendah antara lain masalahnya: 1. Tidak dapat mengendalikan emosinya. Yang kedua, tidak mengerti perasaan orang lain. Yang ketiga, tidak dapat mempertahankan hubungan pertemanan. Yang keempat, tidak mampu menempatkan emosi sesuai situasi dan kondisinya. Yang kelima, tidak dapat mengatasi kesedihan. Yang keenam, serta tidak memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain. Selanjutnya, kecerdasan emosional yang tinggi. Masalahnya yaitu suka memberi dan menerima kritik dan saran, kreativitas dan kemampuan berinovasi rendah, cenderung bermain aman, memanipulasi orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.